Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan Agung Laksono dengan NIM 2022008208 dan Aleandra Rizky Berlian dengan NIM 2022008164 akan mempresentasikan mengenai Shopee versus toko fisik dengan strategi inovasi dan adaptasi bisnis dalam era digital. Tujuan analisis ini adalah membandingkan strategi inovasi dan adaptasi Shopee dengan toko fisik dalam menghadapi era disrupsi untuk memahami pola transformasi bisnis, perilaku konsumen, dan memberikan rekomendasi strategis agar tetap kompetitif. Apa sih disrupsi itu? Disrupsi adalah perubahan besar yang terjadi secara mendadak akibat inovasi atau teknologi baru yang mengganggu atau menggantikan cara-cara lama dalam menjalankan bisnis, pekerjaan, atau aktivitas sehari-hari, sehingga menciptakan paradigma baru. Contohnya seperti Shopee dan toko fisik. Konsep disrupsi Shopee dan toko fisik menggambarkan pergeseran dari model bisnis tradisional ke ekosistem digital berbasis teknologi yang menawarkan akses lebih mudah, harga kompetitif, dan inovasi yang menggantikan banyak keunggulan toko fisik. Peralihan toko fisik ke Shopee mencerminkan perubahan signifikan dalam pola belanja konsumen dan interaksi bisnis. Pandemi COVID-19 mempercepat transformasi ini karena pembatasan fisik yang memaksa konsumen untuk beralih ke belanja online karena mengutamakan kenyamanan dan fleksibilitas yang lebih mudah didapatkan melalui platform digital dibandingkan toko fisik. Shopee sebelum disrupsi. Platform e-commerce. Shopee sebelum terjadinya disrupsi. Belum banyak dikenal, konsumen terbatas pada pengiriman lokal dan transaksi kecil, dan proses masih manual dengan waktu pengiriman yang lebih lama. Selanjutnya adalah analisis SWOT Shopee. A strength atau kekuatan. Yang pertama, menjangkau pasar yang lebih luas tidak hanya di Indonesia, bahkan luar negeri. Kedua, tidak membutuhkan biaya sewa lokasi fisik atau staf untuk melayani langsung. Ketiga, memiliki fitur lengkap seperti gratis ongkir, flash sale, dan Shopee Ads mendukung penjualan. Keempat, kemudahan transaksi karena metode pembayaran yang beragam termasuk dompet digital, COD, dan kartu kredit Blok B. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, banyaknya seller membuat pasar sangat kompetitif. Kedua, ketergantungan pada platform jika terjadi perubahan kebijakan Shopee dapat memengaruhi seller. Ketiga, sulit membangun loyalitas pelanggan karena konsumen sering beralih ke seller lain jika ada promo lebih murah. Keempat, ketidakmampuan melayani langsung sehingga tidak ada interaksi personal untuk membangun hubungan dengan pelanggan. C. Opportunities atau peluang. Yang pertama, pertumbuhan e-commerce Shopee, peningkatan jumlah pengguna internet, dan belanja online. Kedua, inovasi fitur baru seperti Shopee Live dan AI untuk analitik penjualan. Ketiga, menjual berbagai jenis produk dengan mudah tanpa batas ruang. Keempat, berkolaborasi dengan jasa logistik, produsen, atau influencer.d. Threat atau ancaman. Yang pertama, ketergantungan pada infrastruktur digital, seperti adanya masalah teknis server down atau serangan siber. Kedua, regulasi baru terkait pajak atau e-commerce dapat memengaruhi bisnis. Ketiga, konsumen mudah berpindah karena promo. Keempat, saingan dari marketplace besar lainnya, seperti Tokopedia, Lazada, atau Bukalapak. Shopee setelah disrupsi. Platform e-commerce. Shopee setelah disrupsi menjadi platform e-commerce terkemuka dengan akses ke seluruh Indonesia. Menggunakan teknologi untuk personalisasi pengalaman pengguna, metode pembayaran fleksibel, dan logistik yang cepat, serta adanya fitur flash sale, diskon, dan kemitraan berbagai penjual membuat harga lebih kompetitif. Toko fisik sebelum disrupsi. Toko fisik sebelum terjadinya disrupsi, konsumen membeli produk langsung dari toko lokal, mengandalkan interaksi personal antara penjual dan pembeli, dan terbatas oleh lokasi geografis, jam operasional, dan biaya sewa tempat, serta produk dijual secara konvensional harga yang lebih tinggi. Analisis SWOT toko fisik. Strength atau kekuatan. 1. Berinteraksi langsung dengan pelanggan sehingga pelanggan dapat melihat, menyentuh, dan mencoba produk sebelum membeli. 2. Keberadaan fisik memberikan rasa kepercayaan dan kredibilitas yang lebih tinggi. 3. Memberikan pengalaman belanja yang personal dan mendalam melalui layanan langsung. 4. Lokasi yang strategis dapat membangun hubungan kuat dengan komunitas sekitar. B. Weakness atau kelemahan. 1. Memiliki jangkauan yang terbatas karena hanya melayani pelanggan di area sekitar toko. 2. Biaya operasional yang tinggi karena adanya uang sewa, listrik, dan gaji karyawan. 3.
Keterbatasan jam operasional menjadikan tidak dapat melayani pelanggan 24/7. 4. Sulit beradaptasi dengan perubahan teknologi karena membutuhkan waktu untuk mengintegrasikan teknologi digital. C. Opportunities atau peluang. 1. Berkolaborasi dengan e-commerce UV untuk memanfaatkan toko fisik sebagai pusat distribusi atau showrooms. 2. Kombinasi online offline O2 dengan menyediakan pengalaman untuk pelanggan. 3. Mengadakan promo dan event di toko untuk menarik pengunjung. D. Threat atau ancaman. 1. Persaingan dari e-commerce UV sehingga konsumen mulai lebih memilih belanja online. 2. Perubahan perilaku konsumen menyebabkan berkurangnya kunjungan ke toko fisik. 3. Adanya pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi sehingga membatasi mobilitas pelanggan untuk datang ke toko. Toko fisik setelah disrupsi toko fisik mengalami penurunan pengunjung akibat beralih ke belanja online, bersaing dengan Shopee dalam hal harga dan promo e-commerce, menerapkan model omnichannel atau hybrid model untuk menggabungkan belanja online dan pengalaman toko fisik, serta mengadopsi metode click and collect, kerjasama e-commerce, serta sistem pembayaran digital. Yang selanjutnya adalah bisnis model Canva atau disingkat menjadi BMC. Ada 9 komponen dalam strategi adaptasi untuk toko fisik, yaitu 1. Value Proposition yang meliputi seamless hybrid belanja, pengalaman unik, promo menarik. 2. Customer Segments yang meliputi konsumen yang membutuhkan interaksi langsung, komunitas lokal, dan pelanggan digital. 3. Channels yang meliputi toko fisik, aplikasi platform e-commerce, Shopee, media sosial. 4. Customer Relationships yang meliputi interaksi personal, loyalty program, support 24 jam. 5. Revenue Streams yang meliputi penjualan produk, event, langganan. 6. Key Resources yang meliputi toko fisik, Shopee, logistik lokal, data pelanggan. 7. Key Activities yang meliputi integrasi omnichannel, pengelolaan stok, event, promosi. 8. Key Partnerships yang meliputi menggunakan Shopee, perusahaan logistik, pemasok lokal, dan influencer. 9. Cost Structure yang meliputi operasional toko, marketing, logistik, dan teknologi. Kesimpulan, disrupsi adalah perubahan mendadak akibat inovasi atau teknologi baru yang menggantikan cara lama dan menciptakan paradigma baru. Disrupsi membawa Shopee menjadi platform e-commerce terkemuka, sementara toko fisik mengalami penurunan pengunjung akibat peralihan konsumen ke belanja online. Disarankan untuk Shopee memperkuat inovasi digital, sedangkan toko fisik perlu meningkatkan pengalaman belanja dan pelayanan personal untuk tetap bersaing. Jika ada yang ingin memberikan pendapat lain, kami persilahkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.